Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima dengan nomor PP 18109311042. Saya merupakan mahasiswi Teknik Industri untuk mata kuliah Metodologi Penelitian kelas B dengan dosen pengampu Ibu Nilda Triputri dan Ibu Hilma Raimona Jadri. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari untuk proposal TA saya yang telah saya buat dengan judul Analisis Manajemen Kualitas Terhadap Kinerja Perusahaan dengan menggunakan metode TQM pada UMKM Industri Makanan. Metode yang akan saya presentasikan adalah khususnya untuk metodologi penelitian bab 3. Yang pertama itu adalah subjek dan objek penelitian, di mana subjek penelitian dari topik ini adalah semua aktivitas yang dilakukan dan hal lain yang dilakukan di UMKM-X. Yang kedua itu adalah objek penelitian, di mana objek penelitian ini adalah pemilik, karyawan, dan konsumen yang membeli di UKM-X. Selanjutnya itu adalah metode penelitian, di mana untuk penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode explanatory, yang kedua itu adalah metode deskriptif. Untuk metode explanatory itu adalah untuk melihat dan menganalisis hubungan dan pengaruh variabel-variabel dalam TQM dengan kinerja di UKM-X. Yang kedua itu adalah metode deskriptif, di mana metode ini tuh berkaitan dengan opini, bertujuan untuk melihat opini dari individu yang ada dalam sistem di UKM-X. Selanjutnya itu adalah variabel penelitian, di mana terdapat dua variabel penelitian pada penelitian topik ini. Yang pertama itu adalah variabel bebas, itu variabel yang tidak terikat dan mempengaruhi variabel terikat, di mana variabel bebas ini adalah variabel dari total quality management atau TQM. Yang kedua itu adalah variabel terikat, yaitu yang akan diteliti pengaruhnya, yaitu kinerja perusahaan. Selanjutnya itu adalah sumber data dan jenis data, di mana terdapat dua jenis data pada penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer ini merupakan data yang didapatkan secara langsung di lapangan, yaitu dengan kalau pada penelitian ini dengan menggunakan wawancara dengan narasumber, di mana narasumbernya itu adalah pemilik dan karyawan di UKM-X. Sedangkan untuk data sekunder itu adalah laporan histori dari UKM-X. Selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data, di mana terdapat dua teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu penelitian lapangan dan studi dokumentasi. Untuk penelitian lapangan ini terdapat dua cara, yaitu melakukan wawancara dan kuesioner. Di mana untuk wawancara ini dilakukan pada narasumber tadi yang sudah disebutkan, yaitu pemilik UKM-X dan juga kepada karyawan. Selanjutnya itu adalah kuesioner, di mana untuk kuesioner ini tuh menggunakan kuesioner dengan metode Likert, di mana diberikan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, di mana nanti untuk respondennya itu akan mengisi pernyataan tersebut dengan sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju sesuai dengan nilai dari pernyataan tersebut. Selanjutnya itu adalah studi dokumentasi, di mana studi dokumentasi itu adalah dokumen yang akan digunakan pada penelitian ini, di mana dokumen pada penelitian ini akan digunakan itu adalah dokumen penjualan terbaru, yaitu 2020 sampai dengan 2021 dan laporan kinerja karyawan di UKM-X. Selanjutnya itu adalah lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian yang akan dilakukan untuk penelitian ini itu adalah dilakukan di UKM-X, di mana lokasi UKM-X ini adalah di Jalan XX di Kota Padang.
Selanjutnya itu adalah teknik analisis data, di mana untuk teknik analisis data setelah melakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama itu kuesioner disebarkan, di mana kuesioner sudah dibuat tadi pernyataan-pernyataannya dan ditentukan pernyataan dari nilai dari pernyataan itu disebarkan kepada responden, kemudian kuesioner dikumpulkan, lalu dihitung frekuensi terhadap beberapa pernyataan dan membagi menjadi beberapa kelompok, lalu menghitung nilai dari tingkat variabel bebas DQM secara keseluruhan dengan rumus, dan selanjutnya itu menentukan interval untuk mendapatkan kriteria pencapaian, dan yang terakhir itu adalah menentukan kinerja penelitian sesuai dengan rentang kelas yang telah ditentukan. Selanjutnya itu adalah pengujian data, di mana selanjutnya itu adalah pengujian data, di mana terdapat 3 pengujian data yang dilakukan, yaitu adalah validitas, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas, di mana uji validitas dilakukan untuk menguji kevalidan data dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan kriteria apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item kuesioner dinyatakan valid, dan sebaliknya jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item kuesioner dinyatakan tidak valid. Selanjutnya itu ada uji reliabilitas dengan menghitung alfa dengan kriteria semakin dekat nilai alfa dengan 1, maka semakin tinggi keandalan konsistensi internal. Selanjutnya adalah uji normalitas dengan menggunakan bantuan aplikasi seperti SPSS, sehingga didapatkan nilai signifikan dengan kriteria apabila nilai signifikan itu lebih besar daripada 0,005, maka data dapat dinyatakan sebagai berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka data dapat dinyatakan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya itu adalah pengujian hipotesis, di mana pernyataan hipotesisnya itu adalah H0, R sama dengan 0, maka total TQM tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan R tidak sama dengan 0, maka TQM berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Di mana setelah melakukan pengujian hipotesis, pertama dilakukan adalah menghitung nilai menggunakan rumus dengan validitas, lalu dilihat interval koefisiennya menggunakan korelasi persen produk moment. Selanjutnya, yaitu kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan dan hasil hipotesis sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan serta didukung oleh teori yang berkaitan dengan topik pengolahan. Isi kesimpulan adalah hasil penelitian didapatkan melalui pengolahan data dan juga dari teori berkaitan dengan topik. Selanjutnya, di mana flowchart adalah gambarkan tahapan-tahapan dilakukan pada penelitian ini, yaitu mulai dari studi dahuluan, pilihan metode, pengumpulan data, pengolahan penutup, hingga akhir. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.